Kembali ke materi data science. Kita pakai menggunakan software Anaconda Jupyter ya. Baik, untuk pada kali ini kita akan bahas tentang train and test data, yaitu kita bahas tentang data train sama data test, dimana kalau kita mau membuat sebuah model gitu ya, kita akan buat model di suatu algoritma machine learning. Kita harus mempunyai data, terutama untuk prediction kita harus mempunyai data yang train sama data test ya. Tapi utamanya sih satu ya. Ya kali ini kita akan praktekkan yaitu yang split ya, data yang men-split. Oke, kita langsung masuk aja. Kita masuk di Anacondanya, kemudian saya pakai folder kemarin praktek DS. Nah, ini kita pakai praktek DS. Oke, data set yang kita pakai adalah USA Housing. Nah, saya cek dulu ya. USA Housing ini sudah ada. Kalau seandainya belum ada, silahkan download di sini ya, di link ini seperti biasa. Masukkan, kemudian silahkan download ya. Oke, gitu ya. Tapi di dataset ini sudah ada, tapi kalau belum ada silakan tutup di sini. Lagi loading. Oke, seperti itulah. Kita pakai yang US housing itu yang ini ya. Ini ya. Jadi kalian bisa pakai yang ini. Oke, selanjutnya adalah kita masuk di sini. Ini sudah ada di dalam dataset. Ini kalau foldernya datasetnya nggak ada, silahkan buat folder dengan cara klik new, kemudian klik folder, kasih nama dataset, nanti rename nya. Kemudian untuk materi kita tentang split training and testing data, kita klik new Python. Saya kasih nama materi 8 ya, kelanjutannya aja. Di untitled ini kita ganti materi 8. Oke, klik rename. Sudah. Baik, persiapannya sudah, dataset sudah ada. Datasetnya kita pakai yang ini. Kalau belum ada tadi download nih ya, dulu di sini. Kemudian silakan upload di sini. Pilih dataset USC housing yang sudah di download, open, kemudian upload ya, karena ini sudah ada, nggak perlu lagi. Oke, selanjutnya kita pack lagi ke sini ya. Oke, materi 8 sudah create. Nah, terus oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah kita koneksikan datasetnya, yaitu menggunakan pandas. Kita masukin aja import pandas spd, kemudian kita panggil datasetnya, kita pakai ini. Datasetnya kita pakai di folder dataset garis miring, kemudian kita cek namanya, kliknya USA Housing CSV ya, perumahan di Amerika ya, USA Housing CSV. Oke, sudah. Cek namanya ada yang salah nggak? Oke, saya kira sama ya. Terus selanjutnya adalah kita read datasetnya, kita pakai variabel df aja, pandas, kemudian read csv. Terus yang kita baca adalah nama ini ya, nama datasetnya ini ya, kita baca, kita masukin di sini ya. Kemudian koma header sama dengan 0. Oke, udah. Nah, sekarang kita run dulu ya.
proses. Oke, sudah nggak ada terjadi error, berarti kita bisa mengkoneksikan dengan dataset dengan nama df. Bisa kita cek dulu ya df gitu ya. Ini df tuh apa aja. Nah, ini df ini ada 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kolom ya. Ini ada 7 kolom gitu ya. Nah, ini yang kita akan kita lakukan pemecahan dulu. Tapi pemecahannya dulu kita pecah mana yang, kadang kalau di statistik itu kan ada namanya independen sama dependen gitu ya. Dependen itu adalah yang dipengaruhi, kemudian independen itu yang mempengaruhi. Ya, gitu sih ya. Atau kalau di seperti di ini ya, SVM atau yang klasifikasi atau yang supervised data itu ada yang variable dependent itu sebagai label penentu gitu ya. Label penentu mau prediksi apa sih ya, contoh ya, saya mau memprediksi harga. Nah, berarti harga ini jadikan dependent gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kita mempunyai kolom-kolom seperti ini. Ya, kita mempunyai beberapa ini ya. Jadi ini ada data ini kan. Ada datanya, ada area income, kemudian area apa lagi nih? Oh, umur rumah ya. Umur rumah, kemudian rata-rata jumlah ruangan, kemudian jumlah bedroom, area population, price, kemudian alamat gitu ya kan. Nah, yang dijadikan rencananya, yang dijadikan dependennya adalah price. Ini contohnya jadi price seperti ini ya. Nah, ini jadikan price. Nah, kalau price itu artinya dia nanti akan dijadikan sebagai dependent gitu ya, Y. Yang lain jadi apa? Yang lain jadi variable independent, atau biasanya kita sebut sebagai X1. Ya, ini nanti rencananya akan menjadi X2 umpamanya gitu ya. Kemudian ini X3. Kemudian ini ada X4. Kemudian ini contohnya nanti jadi X5, ini jadi X6. Nah, ini contohnya. Nah, dari satu set data ini gitu ya, karena kita akan, contohnya kita akan memprediksi harga, jadi ini jadikan spesial, untuk Y nya jadikan spesial, yang lain jadikan independent X semuanya. Oke, gitu ya kan. Kalau kalian kan sudah pernah lihat ini ya, kalau belajar tentang statistik ya, mungkin belum ya karena masih semester awal. Statistik gitu kan, seperti X1 X plus X2 plus X3 gitu ya, sama dengan Y. Mungkin kalian sering mendengar kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kan ini data ini itu kan satu rangkaian ya, data ini satu rangkaian, maka kita harus memisahkan sendiri-sendiri, yang Y sendiri, X nya sendiri. Oke. Nah, itu kita akan membuat split ya. Kita akan split datanya dulu. Oke. Nah, oke, itu datanya. Oke, selanjutnya adalah dari satu dataset yang dipunyai oleh DF ini ya, yang dimiliki oleh DF ini, itu berarti semuanya dianggap X kecuali nanti adalah Y atau price-nya. Oke, karena pengecualian nanti adalah price-nya di Y, berarti ini datanya sebagai independen. Oke, berarti kita akan menghapus dari variabel yang price-nya. Oke, variabel price-nya. Oke, kita lanjut aja. Nah, saya membuat variabel namanya X. X itu adalah data dari DF secara keseluruhan ya, tapi di drop untuk khusus yang price ini ya. Semuanya datanya adalah X kecuali yang price saja ya. Oke, kecuali yang price.
ya gitu deh, drop. Jadi kita akan mendrop semuanya X, kita kita apa semuanya data yang di F itu dipakai kecuali yang price kita drop. Sekarang kita coba cek head. Oke, kurung tutup langsung ya, ini langsung kita cek ya, langsung kita cek, kita klik run. Oke, kita lihat di sini nih, dari data awalnya itu price-nya ada, berarti yang X-nya ini itu price-nya tidak ada. Oke, nggak ada ya price-nya kan. Oke, price atau harganya nggak ada, jadi semuanya independen X-nya, atau seperti ini ya, semuanya di sini independen kecuali dia dihilangkan yang price-nya. Oke, itu masuk dari X-nya. Oke, terus eh, nah udah kayak gitu aja untuk memisahkan kolomnya dulu ya, memisahkan kolom. Nah, oke, kita bisa juga cek sih untuk ini ya, cek shape berapa jumlah kolomnya, kemudian berapa jumlah recordnya. Nah, kita lihat data ini mempunyai 5.000 record, kemudian kolomnya ada 6 indikator, 1 2 3 4 5 6, jadi ada 6 kolom di sini ya. Oke, kita kalau ingin cek secara pastinya. Nah, kemudian berarti X-nya sudah dapat independennya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang price-nya? Price-nya tinggal kita ambil aja ya. Kita ambil Y, itu sama dengan diambil dari data DF-nya, data originalnya. Kemudian kita langsung ambil aja price kurung siku. Udah seperti itu aja. Nah, kita klik Y titik head contoh. Nah, kita ambil contohnya di sini ada, kita ambil 10 data. Oke, kita klik run. Nah, contohnya seperti ini price, di harganya gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya, kita dapat satu aja untuk price nya, atau kita ingin lihat juga ada berapa datanya untuk yang independent ini, independent J nya itu ada berapa jumlahnya, ada 5.000, kemudian kolomnya hanya satu aja, kolomnya indeks 0, satu aja sih, satu aja berarti nggak muncul ya. Nah, oke, artinya kita sudah mempunyai data, X, dan kita juga sudah mempunyai data Y, artinya seperti itu ya. Nah, sekarang ya kembali ke topik utamanya. Nah, kita akan melakukan split data. Untuk split data, nah split data itu biasa kalau di dalam machine learning itu namanya ada train data, kemudian ada test data. Ini nanti akan dipakai juga ketika nanti kita akan membuat prediction atau memperkirakan, terutama yang kita perkirakan adalah contohnya di sini adalah tentang harga gitu ya. Nah, kita akan membuat trend sama test data. Mungkin kalau yang baru belajar mungkin belum familiar dengan trend sama test data gitu ya. Nah, trend data. Jadi trend data itu data yang banyak. Test data itu adalah data yang akan diuji, akan yang diprediksi, itu namanya di test data. Kalau data yang sekumpulan data yang aslinya itu trend data. Oke, terus nah trend data. Nah, di trend data ini otomatis ini nanti kita mempunyai data X sama data Y, gitu ya. Ini kan kita mempunyai dua ya, X sama Y, gitu kan. Nah, tes data nanti kita juga mempunyai, akan dibagi dua juga, X sama Y juga. Nah, gimana caranya pembagiannya itu ya, bebas ya, tapi kalau penelitian itu menurut teori itu biasanya ada di dalam satu set data yang 100%,
Ya, satu set data 100% itu kadang dibagi 80% sama 20% gitu ya. 80% sama 20%. Jadi satu kelompok dibagi 80% sama 20%. Tapi ini bukan acuan pasti gitu ya. Kadang ada juga yang baginya 90% untuk tren data dan tes datanya 10%. Ya. Jadi data 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 banyaknya oke, itu 90%, data untuk pengujiannya nanti 10% aja yang diuji gitu ya. Kalau ini kan 20%. Semakin kecil itu semakin bagus. Ya, semakin bagus untuk dalam prediksinya, itu overfitting ya. Oke, terus ini bisa dipahami ya. Oke, jadi data kita kan data setnya 100%. 100% itu berapa nih? Yang kita miliki ini 100%-nya itu adalah 5.000. Oke, kita mempunyai 5.000 data. Nah, 5.000 data itu berapa persen? 80 persennya dan berapa 20 persennya ada berapa gitu ya. Nah, 5.000 dari 80% berapa? 80% dari 5.000. Jadi kalau umpamanya kita split nih, ini kan saya kasih contoh ini dulu ya. Maksud dari split data itu kita membagi-bagi datanya gitu ya. Jadi ini ada 5.000 data, dikali 80%-nya berapa ya? 400.000 dari ini. 80%-nya sorry gimana sih? Ini 5.000 data, 80%-nya berapa gitu ya? 80% ya. Dibagi 80%. Kalau dibagi berapa? Ini tadi salah ya. Bukan dibagi ya. Ini 5.000 kemudian dikali 80%. Ya, jadi 80%-nya itu 4.000. Terus 20%-nya berapa? Jadi 5.000 dikali 20% sama dengan 1.000. Oke, gitu deh. Jadi 80%-nya itu adalah 4.000. Nah, kemudian dan 20%-nya berapa? 1.000. Oke, gitu ya. 4.000 dan 1.000 dijumlahkan 5.000. Jadi data kita ada 5.000, 4.000-nya itu nanti akan dijadikan tren data. Ya, ini akan dijadikan tren data. Kemudian 10%-nya 20%-nya saya pakai yang 80 sama 20 ya. Ini 1.000. Nah, ini nanti datanya ada 1.000 untuk testing. Itu ya maksudnya ya. Jadi 4.000 untuk trend data, testing datanya untuk prediction itu ada 1.000 data yang digunakan untuk memprediksi. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita mempunyai dua variabel, X besar, Y besar, itu maksudnya untuk trend data. X kecil, Y kecil itu saya gunakan untuk testing data. Jadi dataset yang ada di X-nya itu siapa? X-nya itu yang ini tadi. Ya, X-nya ini. X untuk training data yang 4.000. Kemudian Y-nya siapa? Price. Untuk yang 4.000 juga, price-nya sebanyak 40 record. Nah, kemudian Anda dari data yang 1.000 ini, dari data yang 1.000 itu, yang X itu berapa? X-nya yang ini ya, independen. Seterusnya itu ada 1.000. Kemudian price yang untuk testing data yang kita bagi 1.000-nya tadi itu di Y kecil. Oke, itu penjelasan tentang train data sama tes data, maksudnya gitu ya. Sebelum saya masuk ke codingnya itu, nah kurang lebih bisa dipahami ya kan? Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Terus, nah sekarang kita masuk ke proses split. Nah, bagaimana kita proses split?
Nah, proses splitnya kita pakai eskalon untuk trend test split ya. Yaitu sintak codingnya namanya trend test split, tapi dia bagian dari eskalon. Oke, kita tulis di sini eskalon. Eskalon titik model selection. Nah, kita akan, dia bagian dari model selection, kita import yang namanya trend test split. Oke, trend split sudah. Oke, kita akan menggunakan perintah ini ya. Oke, kita akan menggunakan perintah trend test split. Baik, terus kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian saya akan membuat variabel yang ini ya, variabel x ini, x punyanya trend, y punyanya trend ya. Nah, kita pakai ya, x ini kita pakai untuk trend data nanti ya. Kemudian ada x punyanya test data, jadi ada dua ya. Maksudnya nanti ini untuk 4000, ini untuk 1000 yang bagian independent kolom ya, independent variabelnya. Kemudian kita ada yang price-nya tadi namanya y, namanya z. Kemudian kita pakai trend juga sih, trend, kemudian y test. Oke, y test sudah. Oke, y test. Kemudian nah ini kan ada 4 ya, 1 2 3 4 sama sih di sini kan, kita nanti pakainya 4 ya. X trend sama Y trend ada 4 ya kan. Nah, oke, ada 4. Kemudian langsung aja kita eksekusi ya. Eksekusi ya, pakai perintah ini nih, trend test split. Nah, itu udah kita copy trend split ya, kita lakukan split. Oke, siapa yang di split? Oke, yang di split itu adalah data X nya ini ya. Ini kita split, saya pakai ini X besar ya, saya pakai X besar, X, kemudian koma, ini koma siapa, koma Y ya, ini koma Y, Y nya saya pakai Y besar. Oke. Kemudian koma. Nah, sekarang pembagiannya mau dibagi berapa gitu ya, tes size ya, size nya mau dibagi berapa, kita pakai karena tadi 80 20 berarti 0,20, artinya 20%, sama ini ya, artinya 20%. Kemudian koma, kita lakukan dengan cara random saja, random state itu sama dengan oke. Seperti itu ya, random state 0, kemudian variabelnya x test trend test split. Data yang dipisah itu adalah x, data independen, sama y nya dengan ukuran 20%, 80 sama 20%. Kita eksekusi. Sebentar lagi proses running. Nah, oke, sudah oke. Ini kalau muncul angka berarti udah oke. Udah, kita sudah mempunyai 4 tempat dataset, yaitu Xtrend, Xtest, YTrend, YTest. Kita sudah mempunyai 4 ini ya, 4 dataset. Nah, dari ini tadi tinggal dipakai aja sih, tadi 4 datasetnya ini. Nah, kalau kita ingin cek lagi ya, pas atau enggak sih 80% atau sama 20%-nya, kita bisa cek di sini. Saya akan buat ini ya, apa namanya ini ya, buat keterangan biasa sih ya. X berapa sih jumlahnya Xtrend nih gitu ya, jumlahnya Xtrend, kemudian titik 2, kemudian koma, kita cek Xtrend titik check.
Nah, kita akan ingin tahu ya berapa sih jumlahnya untuk extrain gitu ya. Kalau kita eksekusi satu dulu ya. Nah, extrain itu ada 4.000 ya kan? Ini ada 4.000. Kita bisa cek nih 4.000 ya. Nah, extrain ada 4.000. Train data ada 4.000, kemudian ada 6 kolom gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba kita masukin ya, kita lengkapkan ya. Jadi ini ada extract, kemudian ini ada testnya, atau ini ya, ini y y trend aja ya, y trend. Oke, ini kita pakai y trend. Oke, ini saya pastikan lagi, ini ada kan kita mempunyai 4 dataset, kemudian ini ada testing untuk pengujian, sorry kembali, ini tetap tren, ini yang tesnya, kemudian ini ada, oh ini tes semua ya, ini tes semua, ini ada X yang tes, kemudian ini ada yang Y tesnya, ini ada X tesnya, ini jumlahnya 1000 ya, kemudian ini ada Y yang tesnya. Oke, ini dataset kita ada 4 nih, X trend, Y trend, X test, Y test. Oke, X trend, Y trend, oke, X test, test. Oke, kita eksekusi ya. Nah, oke, bisa kita lihat di sini ya. Nah, data X trend itu ada 4.000, kemudian X testnya ada 1.000, gitu datanya. Jadi kalau kita mau cek ya tinggal cek aja, oh Y testnya ada berapa ya, Y testnya titik head, atau kita ingin lihat datanya gitu ya, kita ingin lihat datanya pokoknya ya tinggal mau diisi ya, kita cek isinya sebenarnya isinya ada apa itu ya. Nah, ini contoh isinya segini tesnya, tapi isinya itu sebenarnya ada ada berapa, ada 1000 data ya. Ini hanya sekedar contohnya, saya ambil 10 gitu ya, contoh ambil gitu ya. Jadi ini price ya, oh ini adalah data-data yang Y testnya. Oke, kayak gitu ya. Jadi yang kita pelajari itu adalah seperti ini ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan dataset untuk X-trend, dataset untuk Y-trend, dataset untuk X-test, dan Y-test. Jadi nanti dataset ini nanti kita nama-nama ini sudah mewakili nama ini. Nama-nama ini nanti akan digunakan untuk model machine learning berikutnya, gitu deh. Tapi kita hanya sebagai preprocessing dulu ya. Nanti untuk proses melakukan pengujiannya, algoritma machine learningnya nanti di materi berikutnya. Oke, kita masih di tahap preprocessing. Baik, seperti itu. Silahkan dicoba untuk materi tentang split ya, dengan teori yang seperti ini.